nggak kepikiran kalau, yang ku-share ini kayaknya sederhana banget atau semua orang pasti udah pada tahu gitu, pernah nggak? Itu kalau seandainya aku nih pengen podcast tapi punya pikiran kayak gitu, kira-kira gimana nih Mas Tangguh nih? Misal, "Oh kayaknya semua orang bisa deh, eee pakai ini," atau "Semua orang sudah tahu deh masalah ini, ngapain aku ngomong lagi?" Pernah nggak kepikiran atau ada nggak, Oh iya. saran dan tips Ini gitu? ya bahasanya mental block ya, mental block Nah, ya. bener 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 Iya ada bener. mental block. Jadi istilahnya di dunia ini udah ada, aku ngapain gitu kan bahasanya. Mau jualan udah ada yang jualan, mau kerja udah ada yang kerja, ya akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. Bahasanya gitu, bahasanya gitu. Bener bener. Jadi misalkan sama kayak dari saya pribadi, siapa sih digital marketing? Udah ada banyak yang bahasnya. Bahas tentang analitik, bahas tentang pembelajaran, sharing tentang buku, tentang pengalaman, tentang iklan. Udah banyak yang bahas, bahkan dari guru-guru saya. Nah, cuman nanti yang dilihat adalah keunikan kita melihat sudut pandang. Pasti. Contoh, karena kan pertama yang harus dipahamin setiap kita unik ya. Oh, Setiap betul. kita itu Allah ciptakan berbeda-beda gitu kan. Kita punya value yang berbeda dengan yang lain, walaupun kita sama perannya. Contoh, kita kerja di satu tempat, tim marketing misalkan. Di dalam situ ada 5 orang atau 3 orang lah, gitu contohnya. Nah, pasti tim itu punya keunikan masing-masing, gitu. Contohnya lagi paling gampang adalah didipkan lagi adalah misalkan saya punya advertiser-nya 3 misalkan. Job desk-nya sama dengan advertiser istilahnya mengiklan atau bikin konten, atau job desk-nya dia ngaduk adonan, sama-sama aduk adonan. Nah, tingkat jadinya, output-nya, cara dia ngaduk atau cara dia men-set iklan, melakukan sesuatu itu aja udah mempengaruhi hasilnya. Nah, itu dia masalah output itu nanti itu belakangan sebenarnya. Yang di awal itu tadi, kita harus yakin bahwa eee, ini saya selalu pegang. Nah, Gimana moto gimana? bahasa moto ya, prinsip ini saya pegang. Apa yang kita anggap biasa, belum tentu itu biasa bagi orang lain. Waduh, Bisa words jadi ini. hal itu luar biasa, gitu. Jadi Jadi, misal gini, kita contoh ngajarin matematika, oke. ternyata yang denger anak kita, dan itu hal baru. "Wah iya keren ya, Abah bisa ngitung kayak gini gimana caranya? Kok Abah bisa naik motor gimana caranya? Kok bisa nggak jatuh sih naik motor?" Gitu. Rasanya gitu kan? Sama halnya, kita, ngerasa mungkin kita udah 5 tahun berkecimpung misalkan di jualan, di sales. Tapi orang yang baru terjun di hari ini, mungkin 5 tahunnya teman-teman di waktu lalu gitu kan. Jadi pas dia ngedenger, "Oh iya ya Mas Ari ini dulu jualan mulai tahun 2000, misalnya 2010. Oh udah 10 tahun yang lalu." Nah, dia baru mulai gitu kan. Tapi dia mencari sosok, yang dia pengenin. Karena kan, seseorang itu akan condong menyukai tentang seseorang itu berdasarkan apa yang ada di dirinya, figur ya, dia butuh figur, butuh Bener sosok. bener bener. Nah, dia ada nggak sih sosok yang misalkan di digital marketing, di analitik yang orangnya seperti ini. Nah, kehadiran itulah yang unik-unik gitu. Jadi, dipahamin dulu bahwa, apa yang kita anggap biasa dan sudah biasa kita lakukan, belum tentu orang lain menganggap itu biasa, bisa jadi itu luar biasa. Jadi jangan jangan khawatir ya sudah ada mastah A, mastah B gitu ya. Jangan khawatir Sharing aja jangan gitu ya. khawatir. Iya, kan makanya di awalnya niatan kita bikin suatu konten itu, untuk apa nih gitu kan. Bisa jadi, bahasanya kalau lebih lebih deep lagi, bisa jadi, ilmu yang kita sharing-kan ini jadi jariah. Dari yang kita bagi ini ternyata bisa menghidupi satu keluarga, 2 keluarga gitu kan. Ternyata dengerin podcast-nya Mas Hari atau video Mas Hari kemarin tentang masalah sales atau masalah public speaking ngobrol, saya jadi lebih pede. Gak ada yang kepikiran gara-gara video saya gitu kan. Padahal saya cuma bikin apa yang biasa saya lakukan. Hal biasa yang saya lakukan bagi orang lain luar biasa. Aduh mantap, ini perlu dicatat Gitu. nih ya, teman-teman ya. Yang biasa kita lakukan belum tentu biasa buat orang lain. Jadi, apa bentuknya termasuk podcast, ya saya, kadang-kadang kepikiran juga sih masih, tapi ya tadi baru Tapi harus ke bikin enlightenment. iya. Bener bener bener. Nah kalau nge-podcast bagusnya langsung di Spotify atau di mana Mas Tangguh? Kalau buat yang baru-baru mau mulai? Yang baru teman-teman bisa awal sih juga baru misalkan
itu bikin pakai Anchor ya, Anchor lah. Ya, Anchor. Anchor.fm ya kalau nggak salah ya? Iya, Anchor ya bahasa orang pakai Anchor itu, pakai itu teman-teman bisa nge-publish di sana, otomatis dia nge-publish ke banyak channel. Ya, dia bisa Gratis kan itu ya? ya, jadi dia bisa kemana-mana. Nah, cuman kan kadang-kadang kita bahasanya ya, kalau kita mau bikin suatu konten ini mau diarahin kemana gitu. Podcast kita ini punya wadah nggak kita untuk mendapatkan sesuatu bahasanya. Gitu kan. Kita pasti pengen ada imbalan lah. Kalau bikin bahasa tanda kutip imbalan itu di luar sisi yang tadi bahwa Hmm. kita merasakan manfaat, tapi di sisi lain kita juga pengen oh iya mendapatkan misalkan feedback untuk brand kita, mendapatkan feedbacknya lagi untuk personal branding kita dan lain-lain. Nah, makanya teman-teman disarankan menyiapkan wadah, misalkan semacam blog atau website. Jadi orang akan mengenal lah tentang masalah kitanya. Nanti baru itu masuk funnel bahasanya. Saat denger podcast, oh iya menarik nih, saya mau dapetin subscribe-nya, akhirnya ngisi email. Atau dia mau nanti masuk ke grup, suatu grup, atau diarahin ke channel khusus gitu kan. Nah untuk itu kan jadi dia mendapat notif update terus. Sama, kenapa di YouTube selalu dibilang subscribe, like, dan komen gitu kan. Kuncinya di Benar. subscribe tadi gitu kan. Subscribe biar pas lagi kita bikin konten baru dapat notif di email atau notif di aplikasi. Like menunjukin konten kita bagus, disukai gitu kan. Habis itu komen gitu kan. Oh ya ternyata ada engagement, bener. Ya udah. Jadi konten kita akan naik terus gitu kan ratingnya. Nah, bisa sampai naik ke atas itu misalkan sama di misalkan di Apple Podcast dan lain-lain, bisa naik sampai ke atas lah istilahnya ke rating yang paling atas. Ya engagement yang itu pasti di 3 variabel tadi itu, subscribe, like, comment, dan lain-lain gitu. Nah, cuman saya tidak menggantungkan di tempat situ. Saya lebih datang ke website saya, ke own channel bahasanya ya. Tempat saya mereka bisa engagement banyak hal, nggak sekedar podcast, tulisan, dan forum. Misalkan apa yang saya obrolin ini, yuk kita bahas yuk, diskusi. Cuma kan orang podcast tuh kadang-kadang pengen dengar, oh iya ya, nanti pengen diskusi nih apa yang dibahas kemarin. Feedback-nya Gimana ya? wadahnya? Nah, saya lempar ke forum. Saat forum itu mereka sign up ya, register, ya saya dapat database mereka. Oke, mantap nih. Jadi nggak ngedengerin lepas gitu ya. Jadi Iya, bener-bener diarahin, dikumpulin di blog ataupun di forum gitu Mas Tangguh ya. iya, betul. Saya punya podcast Mas Tangguh, tapi baru satu. Siap. Baru satu isinya. Dulu pernah punya, isinya sempet 5 kalau nggak salah, tapi kayaknya jelek deh, udah dihapus. Terus ini baru mau bikin lagi gitu, udah 2 minggu yang Iya. lalu nggak diupdate. Tapi Jadi saya dapat insight nih, bahwa ya iya, memang, di-sharing-kan aja, semudah sharing aja. rekam Bahkan saya di sengaja handphone kemarin ya. ngebeli ini, yang untuk recorder yang Zoom ini. Mhm. Saya tuh lupa sempat nge-publish atau enggak. Saya lagi di KRL, di kereta, di bus, saya nge-record aja begini, ngobrol. Oh lagi begini-begini, mungkin dianggap orang gila ya dengerin ngobrol sendiri kayak begini. Mmm. Padahal kalau lihat konten kreator itu lebih gila lagi. Mereka bawa kamera begini gitu kan. Kalau ke podcast ya kayak bawa alat biasa atau di HP, apalagi HP-nya yang mereknya bagus ya. Misalkan Mmm. brand-brand iPhone, recording kan bagus-bagus tuh audionya. Itu udah mumpuni lah bahasanya. Itu udah tinggal tahap editingnya udah enak banget. Nah, saya emang agak sedikit concern masalah record ya. Makanya audionya itu memang resource-nya bagus karena apa? Biar ngeditnya nggak banyak PR, itu aja sih. Jadi dari segi suara frekuensi itu dari atas sampai bawah ada, habis itu mereka nge-close banget atau enggak atau open banget kan. Open tuh istilahnya kalau pakai HP pas lagi di KRL, ya suara KRL kedengeran. Dan kalau Mmm. ini kan dia bisa auto. Dia tiba-tiba kalau nggak ada resource suara, dia nge-mute ya, auto gitu. Jadi nanti naik lagi pas kita ngobrol. Jadi nggak terlalu banyak kebocoran bahasanya. Jadi nggak capek ngeditnya. Gitu. Berarti kalau di tempat umum yang di KRL itu pakai apa tadi, Zoom tambahan Zoom, itu ya. rekomendasi ya? Cuma kalau di Rekomendasi Zoom rumah yang paling bawah, Zoom 1 apa gitu yang itu udah cukup lah, masih cukup ratusan ya? ribu lah kayaknya. Cuma kalau di rumah, yang aman, yang tenang, pakai handphone aja cukup gitu ya? Cukup Dimulai dari ya. handphone, kita rekam, kemudian tadi Mas Tangguh bilang diedit di Audacity yang gratis dan diupload di Ya, Anchor, di ya, Anchor, apa sih namanya? Anchor. Bahkan
saya sempet tahu di Anchor itu ada record-nya langsung gitu, teman-teman. Oh Jadi iya, di kalau Anchor juga ada, betul. Cuman kalau kalau nggak tidak diedit kan, mau ngedit kalau belum ya. terbiasa, tiba-tiba ada suara-suara yang lain, Nah, iya. Kalau saya tipikal orang yang perlu dicek ulang sih, edit. jadi nggak Oh gitu ya? kalau langsung direkam di situ, aduh, eee, kayaknya belum sesakti itu gitu. Oke, itu ada lagi yang mau disampaikan, Mas Tangguh? Atau mungkin, Ya, iklan boleh deh, iklan, promosi apa? eee, apa ya, nggak ada sih. Jadi kalau di tempat saya tuh, Digitalitics itu saya bilang tempat wadah hobi ya, side Mmm, job. Bahasanya kalau memang ada job tentang handling digital marketing, mentoring, strategik, itu ya datang sendirinya atas rekomendasi. Cuman teman-teman, saya saranin sih memang tempat itu wadah untuk diskusi ya, saya lebih senang diskusi forum. Karena saya punya circle-circle yang, eee, enaknya tuh buat diskusi. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang, update gitu ya. Apalagi teman-teman yang mainan digital, main online, itu pasti ada sesuatu yang terbarukan. Karena kadang-kadang terlewatkan, ternyata ada strategi yang baru, misalkan atau ada alat perang yang baru, bahasa seperti itu ya. Atau ternyata di luaran teman-teman tuh, oh ternyata dia bisa seperti ini ya, kita nggak tahu. Nah itu, untuk itu forum itulah yang wadah untuk kita untuk berdiskusi. Mungkin dulu kalau forum yang paling ramai adalah Kaskus ya. bener, bener, Nah bener. ini, saya lagi nyari dulu kemarin-kemarin tuh, forum apa sih digital marketing yang memang available bisa bahas apa aja, macam-macam, ya udah saya coba membikin itu, gitu kan. Siapa tahu itu bisa mendatangkan, manfaat ya, diskusi apapun lah di situ. Jadi Study diskusi case, di bahkan forum saya ya? study case ya. Nah, saya jadi inget nih kalau mau tetap update, saya tuh langganan subscriber milis ya? Apa sih Iya, bahasanya? ya, Email list ya? email list ya, email list betul. Email list Mas Tangguh setiap hari apa Mas Tangguh kirim? Saya Senin insyaallah nge-broadcast, Senin, weekly seminggu lah, saya sekali ya? nge-broadcast weekly lah ya. Dari apa yang saya bikin minggu ini, saya infokan, siapa tahu ada yang terlewatkan, ya di minggu depannya. Wah menarik tuh, seminggu sekali hari Senin. Jadi bisa subscribe di mana nih? Di Dimanapun webnya yang ada? ada form di Digitalytics bisa insyaallah. Di webnya. Nah, jadi teman-teman bisa, subscribe. Saya Ya, rekomendasi karena memang saya udah subscribe gitu. Saya suka bales-balesan, dibales gitu. Kan kadang-kadang orang tuh kalau cuma nge-broadcast dibales kan nggak dibales lagi gitu ya. Ini Mas Tangguh dibales lagi gitu. Jadi ya bisa sekalian ngobrol, kalau beliau ya, nggak sibuk. Karena saya yakin juga pasti banyak yang ngebales ya Mas Tangguh ya. Oh ya. Oke, itu terima kasih untuk, siang menjelang sore hari ini, tapi teman-teman bebas ya nontonnya nontonnya kapan. Jadi dari tadi saya coba recap sebentar bahwa memang, podcast itu ternyata simpel ya, hanya pikiran saya atau pikiran kita aja yang berpikir, "Kayaknya ribet banget ya." Ternyata alatnya hanya perlu handphone dan Anchor gratis dan diedit di Audacity yang gratis. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya Mas Tangguh ya, nggak buat ada nggak ada sebenarnya ya? kalau mau berbagi melalui podcast. Karena ada beberapa yang nulis lama ya, malah kepentok dan ketiknya nggak cepet, gedenya mentok. Dan kalau ngomong tuh kayak ngebacot, ngebanyol gitu ya, apalagi, genre perempuan, dia kayak gini begini, iya dong, kayak sendirian aja bisa berdialog sebenarnya dia kan. Nah Bener, itu, bener, bener. di-podcast-kan aja, gitu. Terutama buat tadi ya, orang yang lebih seneng ngobrol gitu ya. Ya, Oke, bener nih ada niche, ada segmen tersendiri buat teman-teman yang seneng ngobrol, seneng sharing, tapi nulis tidak mudah, jadi ya di-podcast-in aja ya. podcast udah paling Oke, enak. itu terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Silahkan like dan subscribe dimanapun teman-teman mendengarkan podcast ini.